Pemirsa, kampanye terbuka adalah kesempatan bagi kedua paslon untuk merebut hati pemilih dan mengukuhkan visi dan misinya kepada publik. Seberapa kuat magnet elektoral dapat diraih dalam kampanye terbuka? Inilah laporan utama hadir dengan tajuk Adu Janji Kampanye Terbuka. Banyak sekali kabar-kabar bohong. Jangan dibiarkan, ini harus direspon, ini harus dilawan. Rakyat sudah sadar, rakyat sudah bangkit, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kampanye terbuka calon presiden dan wakil presiden sudah dimulai sejak 24 Maret 2019. Kampanye terbuka adalah kesempatan akhir kedua paslon untuk dapat merebut hati pemilih dan mengukuhkan visi dan misinya kepada publik. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menggelar kampanye terbuka di wilayah Serang, Banten. Dalam orasinya di kampanye terbuka, Jokowi meminta para pendukungnya untuk tidak termakan kabar bohong tentang dirinya. Jangan sampai persatuan kita, jangan sampai kerukunan kita, jangan sampai persaudaraan kita pecah gara-gara kabar bohong, kabar fitnah dan hoax. Coba. Sekarang ini mulai beredar, tidak hanya di media sosial. Coba dilihat, banyak sekali di media sosial, tapi juga banyak sekali dari rumah ke rumah. Nanti kalau Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menang, pendidikan agama akan dihapus. Saudara percaya? Saudara percaya? Itu adalah bohong, hoax. Yang kedua, ada juga isu-isu, nanti kalau Jokowi Ma'ruf Amin menang, azan akan dilarang. Bohong, bohong. Ingat, pendamping saya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tidak mungkin kan? Ini adalah fitnah-fitnah yang ingin menjatuhkan, cara-cara politik yang tidak beretika, cara-cara politik yang tidak bertata krama, betul? Sementara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye terbuka perdana di lapangan Ternate Baru, Manado, Sulawesi Utara. Dalam orasi politiknya, Prabowo kembali menyinggung mengenai kekayaan Indonesia yang banyak mengalir ke luar negeri. Karena kita tidak rela melihat rakyat kita menderita. Saya tidak rela lihat rakyat saya masih ada yang miskin. Bukan ini republik yang kita inginkan. Kami tidak rela kekayaan kita diambil. Saya tidak malu berbicara di depan rakyat. Saya mau katakan, tim kami terus terang saja, kami tidak sanggup membagi-bagi uang kepada kalian, saudara kalian. Makanya saya terharu, saya lihat emak-emak berdiri di sini. Nah, bagaimana tanggung jawab saya? Rakyat berdiri berjam-jam menunggu saya. Kalau saya berkhianat kepada mereka, saya manusia yang paling hina yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Kami akan berjuang untuk kalian semua. Sampai titik darah yang penghabisan. Pengamat politik Adi Praetno menyebut, pidato politik kedua calon presiden dalam kampanye perdana memiliki dua unsur yang paling kentara.
yaitu tentang kebangsaan dan politik yang bertujuan sebagai magnet elektoral. Kalau melihat secara umum, pidato Jokowi dan Prabowo mengandung dua unsur. Pertama, unsur kebangsaan. Jokowi misalnya di Banten mengimbau kepada seluruh pendukungnya untuk menjaga suasana kondusif pemilu. Beda politik, beda aliran, itu bukan alasan untuk saling bermusuhan. Begitupun dengan pidato Prabowo di Gorontalo, yang menegaskan bahwa seluruh pendukungnya jangan ada yang kemudian menyebarkan ujaran kebencian. Jangan ada ujaran-ujaran yang membuat sakit hati kelompok lain yang mengakibatkan suasana pemilu tidak kondusif. Ini kan pidato kebangsaan secara umum yang disampaikan oleh dua kandidat. Kemarin misalnya di Gorontalo dan Makassar, Prabowo menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak bagus, akses terhadap pekerjaan itu susah, dan ada kebocoran anggaran negara yang sampai 1.000 triliun. Jadi narasi politiknya hampir sama dengan narasi-narasi yang sebelumnya sudah dibangun, bahwa saat ini kondisi bangsa sedang tidak oke. Sebab itulah Prabowo dengan koalisinya siap mengambil alih kekuasaan politik di 17 April mendatang. Jadi melihat secara umum diskursusnya adalah satu sisi Jokowi membangun narasi tentang kesuksesannya, tapi Prabowo menegaskan bahwa Jokowi masih begitu banyak celah yang harus dibenahi untuk Indonesia yang akan datang. Sementara pengamat politik Hendrasmo menyebut, pidato politik kedua paslon dalam kampanye terbuka tentu menarik untuk disimak karena syarat makna. Jokowi tentu akan banyak menjual program pemerintah yang sukses, sementara Prabowo sebagai penantang akan banyak melontarkan kritik atas celah kebijakan pemerintah. Pak Jokowi itu akan lebih banyak mensosialisasikan capaian-capaian yang dilakukannya, ya. Dari soal infrastruktur, kemudian soal kartu-kartu sakti, ya, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu sembako murah, ya. Saya kira itu yang akan ditekankan oleh Pak Jokowi, itu ya. Dan kemudian saya kira beliau akan lebih banyak menyerukan supaya masyarakat, para pendukungnya untuk melakukan door to door, ya, supaya hadir di 17 April nanti, ya, supaya tidak banyak mengalami supaya tidak banyak golput, kira-kira gitu, ya, untuk menghindari golput. Nah, kalau Prabowo saya kira ya ini dalam konteks masih adanya selisih elektabilitas, maka saya berpikir bahwa Pak Prabowo akan lebih banyak melakukan kritik-kritik, ya. Saya juga sudah melihat iklan kritik yang berbau kritik dibawakan oleh berbagai artis itu. Tentu dia akan lebih banyak menyuarakan soal utang luar negeri, ya, asing, warga negara China, ya. Saya kira mesti akan melakukan eksploitasi isu itu, saya kira. Lalu, apa yang harus dilakukan kedua paslon untuk dapat mendulang elektoral dengan memanfaatkan kampanye terbuka? Makanya dalam rentang waktu yang kurang lebih 21 hari ini, Jokowi dan Prabowo harus fokus pada program apa yang harus dilakukan. Jadi kartu sakti itu harus dijelaskan kira-kira postur anggarannya dari mana. Di tengah misalnya anggaran negara kita memang sedang lagi bermasalah, hutang kita semakin bengkak, kira-kira kartu plus untuk anak kuliah ini dari mana, kartu prakerja ini dari mana, termasuk kartu untuk sembako murah itu dari mana. Ini penting untuk memberikan satu kepastian kepada pemilih, kira-kira apakah Jokowi ini memang mampu melakukan satu kebijakan politik yang populis. Begitupun dengan Prabowo, nggak bisa hanya mengkritik apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, harus memberikan jaminan-jaminan politik yang jauh lebih terukur. Ketika bicara tentang ketenagakerjaan, apakah OKOC itu sudah mewakili jawaban? Ketika bicara tentang kemiskinan dan susahnya akses terhadap sembako, apakah OKOC yang disampaikan oleh Sandiaga Uno itu cukup representatif gitu ya? Ini yang saya kira waktunya kan tidak terlampau banyak. Makanya menjadi penting menyampaikan gagasan besarnya yang bisa diukur, yang bisa menjadikan referensi kepada pemilih untuk datang ke TPS, memilih Prabowo ataupun memilih Pak Jokowi.